Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah tempat kejadian perkara di mana satu keluarga yang bernama kita panggil saja keluarga Samsul pun ditemukan tewas bersimbah getih. Alih-alih menuduh maling sebagai pelaku utamanya, para polisi justru malah menemukan fakta menarik tentang para korban yang seperti sedang berusaha keluar dari rumah ini. Dan yang paling menarik dan tidak habis pikir adalah penemuan sesosok jasad wanita yang terkubur di ruang bawah tanah, yang setelah diperiksa, jasad wanita ini bukanlah salah satu anggota keluarga Samsul dan tidak terdaftar dalam sensus penduduk, sehingga untuk sementara waktu mereka menamai jasad ini dengan sebutan untuk seseorang yang tidak diketahui namanya, yaitu Jendo. Dan kisah akan berfokus pada pasangan bapak dan anak. Ada kita panggil saja si bapak dan putranya yang bernama Austin, yang merupakan petugas koroner sekaligus pemilik rumah autopsi atau bedah mayat, yang secara definisi berarti merupakan tindakan pemeriksaan kesehatan terhadap jenazah setelah kematian untuk mengetahui penyebab dan cara kematian jenazah itu sendiri. Disinilah kita bisa melihat pengalaman si bapak yang sudah jadi petugas koroner selama puluhan tahun ketika beliau dan Austin putranya sedang mengotopsi korban kebakaran yang bagi orang biasa seperti kita pastilah mengira jika si korban mati karena asap dan api dari kebakaran. Namun di tangan seorang ahli seperti si bapak, ada faktor lain yang menyebabkan si korban maut, yaitu benturan keras di bagian tengkorak kepala yang besar kemungkinan disebabkan karena terjatuh saat sedang melarikan diri dari kebakaran tersebut. You did good. You'll get there. Saat si ayah sedang istirahat ngudu di luar itulah, Austin yang sedang mencatat laporan pun seperti mendengar suara aneh dari saluran udara, yang ternyata kucing peliharaan bapaknya dengan baik hati membawakan seonggok tikus yang sering mencuri ikan peda di dapurnya. Dan lagi, saat Austin sedang cuci tangan, lagi-lagi ia mendengar suara yang berasal dari ruangan lain, sehingga untuk memastikan itu bukan jurig atau tutup termos yang jatuh, Austin pun mulai memeriksa satu persatu ruangan di rumah tersebut dan tiba-tiba... Ya, dasar monyet bau kadal bintit kecoa bunting muka gepeng babi ngepet dinosaurus brontosaurus tutuk oncom sempak Messi dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah pacar Austin bernama Emma yang diam-diam masuk untuk mengejutkan Austin, termasuk kita yang menonton. Di mana Emma yang sudah lama penasaran dengan pekerjaan Austin dan ayah pun meminta untuk diperlihatkan bagaimana sih rupa mayat yang sudah diotopsi. Di mana si bapak yang kebetulan sudah kembali pun mengizinkan Emma untuk melihatnya, sekaligus memberi kesan bahwa menjadi petugas koroner tidak semenakutkan yang dibayangkan. Satu persatu jenazah pun dikeluarkan dari lemari penyimpanan untuk diunjukkan kepada Emma, yang dari setiap jenazah yang dilihatnya, Emma penasaran dengan lonceng kecil yang diikat pada pergelangan kaki mereka, yang ternyata itu berfungsi untuk membedakan mana jenazah yang benar-benar mati atau hanya mengalami koma. Dari sekian jenazah yang dilihatnya, ada satu korban penembakan yang wajahnya sudah tidak ada tersisa apapun untuk dilihat, di mana Emma yang penasaran pun meminta izin untuk tetap melihatnya secara langsung dan... Emma akhirnya mendapat balasan atas jumpscare yang ia buat tadi. Saat Emma dan Austin akan keluar untuk nonton film, muncullah seorang sheriff yang membawa seonggok jenazah, yang itu artinya ada pekerjaan baru untuk si bapak malam ini. Alih-alih tetap melanjutkan nonton barengnya, Austin yang ingin berbakti pada bapak pun meminta Emma untuk mengerti dengan memintanya untuk kembali lagi malam nanti setelah selesai membantu si ayah mengotopsi jenazah baru tersebut. Dan seperti sudah bisa Anda tebak, jenazah baru itu adalah Jendo alias wanita misterius tak dikenal yang terkubur di ruang bawah tanah keluarga si Samsul, yang karena didesak oleh pers untuk memberikan penjelasan, Seri pun meminta si bapak untuk menyelesaikan pekerjaannya malam ini juga, temukan penyebab dan cara bagaimana si Jendo ini maut. Kucing peliharaan si ayah pun sempat haung-haung seperti ketakutan, entah ini firasat buruk atau bukan. Bapak dan Austin pun langsung melakukan tugas mereka untuk mengotopsi tubuh si Jendo ini. Otopsi sendiri akan terbagi dalam 4 tahap. 1. Pemeriksaan luar, 2. Pemeriksaan dalam, 3. Saluran pencernaan, dan terakhir pemeriksaan otak. Menggunakan kamera polaroid alias kamera langsung jadi, Austin pun memotret tubuh si Jendo yang diperkirakan masih berusia 20 tahunan, kulit putih khas Kaukasia atau orang barat, rambut coklat, tidak ada bekas luka apapun yang ditemukan. Namun yang menarik adalah kedua bola matanya berwarna abu-abu yang menandakan jika Jendo sudah mati selama berhari-hari, padahal pihak kepolisian baru menemukannya pagi ini dengan kondisi yang masih segar
sekitar tak sedikit pun mengeluarkan bau busuk. Tak hanya itu saja, Bapak dan Austin pun menemukan hal aneh lain seperti ukuran pinggangnya yang kecil dibandingkan dengan orang normal modern zaman sekarang, pergelangan tangan dan kaki yang mengalami keretakan, tetapi tidak menimbulkan tanda memar, lalu ada tanah gambut di sela-sela kukunya yang tanah jenis itu mustahil ditemukan di daerah ini. Dan ya, sungguh mengejutkan sekali saat mereka berdua baru menyadari jika lidah si Jendo ini sudah dipotong secara paksa, sehingga dugaan sementara Jendo mengalami hal yang sangat buruk sebelum menemui ajalnya, seperti kedua kaki dan tangannya diikat, letahnya ditebas agar tidak bersuara, dan itu sangat-sangat mengkejikan sekali. Saat Austin sedang memotret wajah Jendo, tiba-tiba saja hidungnya rerengihan atau gerak-gerak yang setelah diperlihatkan dengan seksama, ternyata ada seekor lalat yang keluar dari dalam. Tak lama setelah itu, si bapak pun melakukan pemeriksaan mulut dan ditemukan selai benang yang entah bagaimana bisa ada di sana. Saat Austin periksa menggunakan alat pembesar, ternyata itu adalah benang tekstil, di mana si bapak menyuruh Austin untuk membungkusnya dan kirim ke lab untuk dilakukan pemeriksaan. Bersamaan dengan suara guludug pertanda akan turun hujan, otopsi pun memasuki tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam yang mencakup jantung, paru-paru, dan organ dalam tubuh lainnya, di mana saat si bapak akan membelek dada Jendo, tiba-tiba saja radio mengalami gangguan frekuensi yang entah apa penyebabnya. Dan ya, Bapak dan Austin pun benar-benar terkejut saat melihat getih segar mengucur dari tubuh Jendo, di mana kondisi itu seharusnya tidak terjadi, terkecuali jenazah tersebut baru maut 1 atau 2 jam setelah kematian. Meski masih dibuat heran, Bapak pun tetap fokus melanjutkan prosedur pekerjaannya untuk memeriksa paru-paru Jendo yang ternyata sangat hitam sekali, seperti seorang perokok yang habis 10 bungkus sehari. Lebih parah dari Mang Darus, teman saya yang ada di kampung, udutnya jarcok tapi seperti kereta api, baru beres sebat selangsung nyalain yang baru, dan terus saja berulang-ulang seperti itu, olok, boros rokok. Paru-paru si Jendo ini lebih mirip seperti habis terbakar dan terdapat banyak sekali bekas luka yang hampir tertera jelas di semua organ dalamnya. Disinilah si bapak mulai mempertanyakan tentang bagaimana melukai seseorang dari dalam tanpa menyentuh bagian luarnya. Ini seperti peluru yang bersarang di dalam kepala seseorang tapi tidak ditembakkan, atau bisa juga seperti paku, silet, jarum kecos, dan benda-benda tajam lain yang ujung-ujung ada di dalam perut seseorang, tapi orang itu tidak pernah menelannya. Pasti Anda familiar dengan fenomena itu. Nah, menurut si bapak, apa yang telah menimpa Jendo sepertinya sengaja dilakukan untuk membuatnya sangat menderita. From what? Dan ya, ada suara yang berasal dari ruangan lain sehingga membuat Austin merasa perlu untuk memeriksanya. Jangan-jangan atau ditakutkan itu adalah Emma yang ingin menjumpscare lagi. Yang tepat saat Austin sudah tiba di lorong, ia secara kebetulan melihat penampakan seseorang dari pantulan cermin cembung yang hanya berdiri terdiam dan membuat Austin cukup ketakutan. Sementara Austin masih mencari sumber suara tadi, si bapak terlihat sedang masih menyelesaikan tahap kedua dari prosedur otopsi, di mana tangannya tak sengaja terluka oleh patahan tulang rusuk Jendo yang membuatnya mengalami sedikit pendarahan. Austin sendiri berhasil menemukan satu ruangan yang jadi sumber suara tadi yang ternyata berasal dari saluran udara yang ada di bagian atas, yang ketika Austin sedang mendengarkannya secara seksama, tiba-tiba tepat saat Austin terjatuh, muncullah si bapak yang datang menyusul, di mana suara tadi ternyata berasal dari kucing peliharaan si bapak yang merupakan pemberian dari mendiang istrinya, alias ibunda dari Austin, sehingga kematian si kucing yang misterius itu pun menjadi suatu kehilangan yang cukup mendalam bagi si bapak. Sementara bapak mengkremasi kucingnya sekaligus menghormati kepergiannya untuk yang terakhir kali, Austin pun kembali ke ruang bedah untuk melakukan pekerjaan, di mana satu pintu lemari tempat penyimpanan mayat pun terbuka dengan sendirinya yang mungkin saja tidak tertutup rapat. What are you doing? Let's not close it all the way. Memasuki tahap ketiga, yaitu pemeriksaan saluran pencernaan, mereka menemukan hal aneh lain, yaitu sebuah tumbuhan berupa bunga bernama Jimson Weed, yang kalau di kita lebih dikenal dengan nama umum kecubung pendek, yang menurut buku flora terkemuka bisa menyebabkan kelumpuhan. She's from... Tak lama, radio pun menyiarkan kabar tentang akan adanya hujan disertai angin kencang yang akan melanda wilayah tersebut, di mana Austin sempat meminta ayahnya untuk hentikan pekerjaan mereka dan lanjutkan esok pagi saja, tetapi si bapak yang sudah mendapat amanat dari Sherry pun tetap ingin menyelesaikan pekerjaannya malam ini juga.
Dan lagi, mereka menemukan benda aneh lain dari saluran pencernaan Jendo yang kali ini adalah sebuah potongan kain berisi 1 gigi geraham dengan sebuah gambar simbol dan tulisan Romawi pada kain itu sendiri, di mana saat Bapak sedang memeriksa tulisan kuno pada kainnya, Austin pun terfokus pada gigi geraham tersebut yang ternyata adalah gigi geraham milik si Jendo sendiri yang sengaja dibungkus dengan kain dan dipaksa untuk menelannya. Austin tertegun sejenak dan mulai berteori aneh-aneh dalam kepalanya, di mana si Bapak sendiri penasaran dengan materi hitam yang terdapat di antara kulit dan daging, hingga memutuskan untuk mengulitinya si Jendo dan menemukan fakta lain bahwa terdapat bentuk simbol yang sama dengan yang tertera pada potongan kain tersebut. Dan ya, listrik tiba-tiba mati disertai dengan lampu yang meledak, sehingga si Bapak yang baru muncul firasat buruk pun buru-buru mengajak putranya untuk pergi meninggalkan basement ini. Berkat generator cadangan, lampu pun menyala lagi, tapi tidak cukup kuat untuk menyalakan lift yang menuju ke lantai atas rumah mereka, sehingga satu-satunya jalan keluar lain adalah dengan menggunakan pintu yang menuju langsung ke halaman rumah, tetapi... Ya, akibat hujan disertai angin kencang, pohon tua di samping rumah mereka pun tumbang dan menimpa pintu keluar, yang karena sinyal ponsel tidak bisa diandalkan, mereka berdua pun langsung menuju ke ruangan kerja ayahnya untuk menggunakan telepon kabel. Sempat berhasil menghubungi Sheriff, suaranya putus-putus yang lagi-lagi diakibatkan oleh cuaca buruk yang sedang melanda, di mana mereka berdua tiba-tiba mendengar suara lonceng dari luar ruangan, sehingga Austin yang penasaran pun memutuskan untuk mengintipnya dari sela bawah pintu. Dan ya, salah satu mayat yang ada di lemari penyimpanan pun hidup lagi dan mencoba meneror mereka, di mana Austin yakin jika semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah ulah dari si Jendo. Luka sobekan pada lengan si Bapak pun kembali terbuka, sehingga ia pun bergegas pergi ke toilet yang gelap untuk membersihkannya, di mana teror kembali terjadi saat muncul sesuatu dari kegelapan yang membuat si Bapak terkurung di toilet tersebut. Dad! Beruntung Bapak masih di tangtayungan, sehingga makin kuatlah dugaan jika semua fenomena supranatural ini disebabkan oleh si Jendo, yang akhirnya membuat Austin dan si Bapak sadar jika apa yang terjadi pada keluarga Samsul di awal mungkin adalah perbuatan si Jendo ini, sehingga agar nasib serupa tidak menimpa mereka berdua, Austin dan Bapak pun tidak punya pilihan lain selain kembali ke ruangan bedah untuk melenyapkan tubuh si Jendo dengan cara dikremasi. Setibanya di ruang bedah, mereka pun menemukan semua lemari penyimpanan sudah terbuka dan para jenazah yang sudah hilang entah kemana, yang ketika mereka akan membawa Jendo ke ruang kremasi, pintu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya, sehingga Austin pun terpaksa harus mendobraknya menggunakan sebilah kapak. Dan ya, muncullah salah satu jenazah yang menunggu mereka di luar ruangan, di mana Austin yang sudah tidak tahan dengan semua teror pun nekat mengguyur tubuh Jendo menggunakan alkohol dengan maksud untuk dibakar di tempat tersebut. Dan sungguh, makin tidak masuk akal kejadian yang terjadi saat api tersebut sama sekali tidak ngefek ke tubuh Jendo, dan justru malah melebar memenuhi langit-langit ruangan, yang pada akhirnya Austin dan Bapak pun mematikan api itu tanpa bisa melakukan apapun terhadap tubuh si Jendo ini. Setelah jenazah yang menjaga pintu keluar sudah pergi dan pintu sudah tidak terkunci, Austin dan Papa pun keluar sambil membawa kapak untuk sebagai senjata, di mana mereka kembali mencoba menyalakan lift tepat saat seonggok jasad tanpa wajah perlahan berjalan mendekati mereka berdua. Adrenalin pun semakin terpacu saat pintu lift tidak mau menutup dengan sempurna, sehingga daripada ia dan putranya jadi korban kebrutalan jenazah berjalan, si Bapak pun mengambil alih kapak tersebut dan menghantam si jenazah sekuat tenaga. Dan alangkah syoknya Bapak saat yang ia hantam ternyata adalah Emma, kekasih putranya, yang karena semuanya sudah terlanjur, Austin dan Bapak pun tak bisa berbuat apa-apa selain menerima fakta tersebut, dan lift sendiri tidak mau menyala akibat daya listrik yang masih lemah. Tak lama, kotak kremasi pun terbuka dengan sendirinya yang menyebabkan seluruh basement dipenuhi oleh asap tebal, di mana Bapak dan Austin sendiri memutuskan untuk kembali ke ruang bedah setelah menyadari fakta bahwa Jendo tidak akan pernah membiarkan mereka berdua pergi dari tempat ini. Setibanya di ruang bedah, mereka pun langsung melanjutkan tahap keempat alias terakhir, yaitu pemeriksaan otak untuk memastikan apa yang sebenarnya Jendo inginkan, di mana si Bapak menemukan fakta menarik lainnya ketika ia mengambil sampel otak Jendo untuk dicek menggunakan alat pembesar, yang ternyata
She's still alive. Alive. Ya, Jendo ternyata masih hidup. Terlepas dari tubuhnya yang sudah dibabacak, faktanya ada sebuah energi, sesuatu yang membuatnya tetap hidup, yang untuk memecahkan misteri itu dan mengetahui siapa sebenarnya Jendo, mereka pun kembali fokus pada potongan kain simbol yang ditemukan, yang setelah Austin bolak-balik, akhirnya ditemukanlah sebuah tulisan berupa Leviticus alias Kitab Imamat yang termasuk dalam perjanjian lama Kristen, yang di situ tertera ayat 20 dan 27 yang berbunyi, setiap pria atau wanita yang mencari arwah orang yang mati, maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Disitulah Austin kembali mencocokkan semua clue yang ada hingga mendapat kesimpulan bahwa Jendo adalah gadis yang hidup pada abad ke-17, yang setelah Austin kembali melanjutkan membaca kitab Imamat, ditemukanlah sebuah kalimat yang membahas tentang penyihir yang darah mereka akan berada di dalam kepala mereka sendiri. Pada akhirnya terkuaklah sudah bahwa si Jendo ini tidak salah lagi adalah seorang penyihir yang hidup pada abad ke-17. Orang-orang pada zaman itu sudah tahu bahwa seorang penyihir akan hidup abadi, sehingga alih-alih melenyapkan tubuhnya, mereka memaksa Jendo untuk menelan gigi gerahamnya sendiri yang sudah dibungkus dengan kain mantra untuk membuat dia menderita selamanya. Apa yang terjadi pada keluarga Samsul termasuk Austin dan si bapak adalah bagian dari serangkaian balas dendam Jendo untuk membuat semua manusia merasakan penderitaan yang ia rasakan selama ratusan tahun ini, sehingga tepat saat Austin sedang sibuk menahan pintu dari para jenazah, si bapak pun melakukan negosiasi secara pribadi dengan Jendo untuk mengorbankan dirinya sendiri asalkan Austin putranya dibiarkan tetap hidup. Please, don't hurt him. Seiring dengan kematian si bapak, tubuh Jendo pun perlahan pulih, matanya kembali normal tidak berwarna abu-abu lagi, di mana listrik kembali menyala dengan seluruh jenazah yang sudah ada pada tempatnya, yang tak berapa lama terdengar suara sheriff yang memanggil-manggil Austin dari luar, sehingga Austin pun dengan cepat menghampiri sheriff yang berada di luar pintu halaman rumahnya, tetapi kemudian Austin mulai menyadari jika suara tersebut bukanlah suara sheriff asli, melainkan suara yang berasal dari radio yang merupakan tipuan yang dibuat oleh Jendo, dan tiba-tiba Open up your heart, so let the faces never frown. ya, Austin pun maut akibat jatuh dari lantai, yang tepat pada keesokan paginya, kita akan melihat kondisi sekitaran rumah Austin yang tampak normal seolah tak pernah terjadi hujan dan angin kencang, serta pohon tua samping rumahnya yang masih tegak berdiri. Tak hanya itu saja, sheriff dan para petugas yang memeriksa TKP pun menemukan tubuh Jendo sudah kembali utuh tanpa ada bekas tindakan bedah sama sekali, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Jendo telah berhasil bangkit berkat si bapak yang dengan sukarela menawarkan nyawanya, dan tinggal menunggu waktu saja sampai Jendo benar-benar hidup lagi dan menimbulkan teror yang lebih mengerikan. Yes, that's powerful. Oh, I've gotta watch out, so you'll never know how much I love. Tamat ending yang sangat menghariwangkan.